Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masa pandemi belum berakhir. Itu artinya pendidikan lebih banyak di tempat atau dalam keadaan kondisi di rumah dengan orang tua. Hakikatnya memang dasar pendidikan itu tanggung jawabnya adalah tanggung jawab orang tua. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu." Sesungguhnya anak itu lahir dalam keadaan fitrah, seperti lembaran kertas putih. Orang tua lah yang kemudian mencetak tulisan pada anak. Dari sini dapat kita pahami bahwa pendidikan hakikatnya berdasar pada rumah. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ummu madrasatul ula." Madrasah pertama bagi anak itu adalah seorang ibu. Itulah kenapa pendidikan di rumah hakikatnya adalah pendidikan yang penting bagi pembentukan karakter anak, karakter siswa. Adapun sekolah, madrasah adalah pelengkap pendidikan sebagai proses yang kemudian anak dididik kembali, anak kemudian melalui proses pendidikan sebagaimana layaknya. Akan tetapi yang paling penting adalah pendidikan itu bagi seorang anak adalah pendidikan di rumah. Itulah kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi kita seorang laki-laki memilih istri paling penting adalah agamanya. Apa sebab? Sebab dengan agama yang kuat bagi seorang istri yang kelak mendidik anak di rumah, tentunya anak ini akan kemudian berhasil sebagaimana pendidikan dari seorang ibu. Apa sebab? Orientasi tujuan dari pendidikan itu adalah tanggung jawab seorang suami, seorang bapak yang kemudian pemimpin dalam rumah tangga. Sebagaimana firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya tanggung jawab pendidikan, tanggung jawab pengenalan seorang anak kepada Allah adalah tanggung jawab seorang suami, tanggung jawab seorang bapak. Di samping itu, dalam teori psikologi pendidikan kita kenal ada teori nativisme, ada teori konvergensi, ada teori penggabungan dari nativisme dan konvergensi. Bagaimana lingkungan punya keterkaitan kuat terhadap pembentukan karakter anak, karakter siswa ke depannya mau jadi apa. Sebab anak punya jiwa mengimitasi. Itu sebabnya jika anak ingin pandai sholat, ingin rajin sholatnya, contohnya dari orang tua dan ibunya, dari bapak dan ibunya. Kalau anaknya ingin rajin belajar, kalau anaknya ingin rajin ngaji, contoh paling dekat adalah bagaimana orang tua, baik ibu dan bapaknya tentunya senang dengan pengajian. Kalau anak mau hebat baca Qur'annya, maka contoh pertama, imitasi pertama, bagaimana orang tua mencontohkan kepada anaknya, kemudian anak mengimitasi apa yang dilakukan kedua orang tuanya. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah, sebagai tarik kesimpulan, hakikatnya sebetulnya beruntung masa pandemi ini anak-anak lebih dekat kepada kedua orang tuanya. Apa sebab? Karena hakikat kewajiban dasar pendidikan anak
terletak pada pendidikan yang diajarkan oleh orang tua langsung. Maka yuk sama-sama dalam masa pandemi ini kita maksimalkan pendidikan kita kepada anak dengan contoh-contoh yang baik, dengan sikap-sikap yang baik, sehingga anak kemudian punya semangat untuk belajar, punya semangat untuk kemudian memperbaiki dirinya. Tentunya yang paling penting adalah anak kedepannya sebagaimana penciptaan Allah kepada manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Apa sih tujuan pendidikan? Tidak lain membuat orang semakin dekat kepada Allah, semakin kenal Allah, semakin rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Jangan biarkan anak-anak kita kemudian mempelajari atau belajar kepada hal-hal yang tidak baik. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocor nggak suaranya?